Bapak Prabowo beserta dengan seluruh tim yang terhormat Koalisi Merah Putih tingkat pusat yang dihadiri oleh Bapak Bung Abu Rizal Bakri. Beliau ada di sana dengan lengkap timnya. Ada juga Ibu Negara, Ibu Titi Prabowo. Dengan seluruh jajaran ada Bapak Cicip Sarip Sutarjo, ada Bapak Tio El Sambuaga, ada Bapak Fuad yang terhormat tentunya Kepala Sopir Prabowo Hatta, Bapak Made Mangku Pastike. Izin Pak Made, di sini nggak ada gubernur karena beliau libur sekarang. Sopirnya saya, sopirnya. Kepalanya Pak Made Mangku Pastike beserta dengan Ibu Made Mangku Ayu Made Mangku Pastike, dan tentunya juga yang saya hormati, sangat cintai dan sangat muliakan para penggelingsir puri. Hadir bersama kita Ida Cekorde Pemecutan beserta dengan Ibu. Yang saya hormati para pimpinan Koalisi Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Keberagaman harus kita hormati. Setuju saudara-saudara? Salah satunya adalah Presiden yang ketujuh ini selalu menghormati dan menghargai keberagaman dan kebinekaan di Indonesia ini. Tujuan kita adalah mengantarkan Prabowo Hatta untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang pada tanggal 9 Juli. Yang tepat itu 9 Juli. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Lumintang oleh Panitia Kampanye Provinsi Bali dan tim pemenangan Prabowo Hatta Provinsi Bali. Dihadiri oleh kurang lebih 70.000 orang dari seantero Provinsi Bali, kabupaten kota yang ada di Bali ini, mengantarkan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Demikian kurang lebih yang dapat saya sampaikan, karena kita ingin bersama-sama mendengarkan orasi Bapak Kepala Sopir dan juga Presiden yang ke-7 untuk Indonesia ini. Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto beserta Ibu Titi Prabowo. Setuju? Setuju. Saudara-saudara sekalian, Krame Bali sanedahat tresna sihin titiang. Saudara-saudara sekalian, seluruh peserta kampanye akbar Prabowo Subianto Hatta Rajasa di bumi dewata ini, di negeri surga ini, hari ini telah kita mulai, dan saya sangat berbangga saudara-saudara telah hadir di sini dengan penuh semangat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, kita orang Bali bangga sejak Bapak Prabowo tampil di televisi yang kita lihat, tidak pernah lupa mengatakan Om Swastiastu. Kalau yang satu lagi baru kemarin. Betul nggak? Saudara-saudara sekalian, negeri kita negeri yang besar. Penduduknya 245 juta, pulaunya 17.000.
kaya raya, lautnya luas, penuh ikan dan kekayaan. Saudara-saudara, ini harus dijaga. Tidak boleh satu jengkal tanah pun yang diambil orang, saudara. Untuk itu kita perlu pemimpin yang patriotik, yang cinta tanah air, yang rela mengorbankan jiwanya untuk negara dan bangsa ini. Siapakah itu? Saudara-saudara, tentang patriotisme, saya punya cerita pribadi. Kebetulan beliau ini satu angkatan dengan saya di Akabri. Beliau angkatan darat, saya dari Akabri polisi. Pada bulan Januari Februari 1974, saya bersama beliau dan 15 taruna Akabri lainnya pergi ke Australia. Saudara-saudara, kita latihan 6 minggu. Baru 2 minggu kita akan dikasih uang saku oleh pemerintah Australia, saudara-saudara. Sama dengan taruna mereka. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Bapak Prabowo Subianto menolak uang saku itu, saudara-saudara. Kita semua heran, karena saya juga perlu duit sebenarnya. Begitu kita tanya kepada dia, kenapa mas kok tidak mau terima uang dari Australia? Kita bukan tentara bayaran, katanya. Saudara-saudara semua adalah para patriot. Bali terkenal dengan puputan perang habis-habisan. Kita perang habis-habisan Jagerage tahun 1840-an. Ada perang puputan Kusambe di Kelungkung. Ada perang puputan Badung di Denpasar. Dan terakhir ada perang puputan Margerane, di mana melahirkan pahlawan I Gusti Ngurah Rai. Jangan sampai pengorbanan para leluhur kita, para pahlawan kita sia-sia. Dan oleh karena itu negara ini harus dijaga dengan penuh ketegasan, dengan penuh kewibawaan, dengan penuh kecerdasan, saudara-saudara. Oleh karena itu, di samping patriotik, kita perlu pemimpin yang cerdas. Semua orang tahu bahwa saat ini kita memerlukan ketegasan, saudara-saudara, untuk mengatakan ya atau tidak, untuk berani mengatakan ya atau tidak, untuk berani menangkal semua ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari manapun datangnya, saudara-saudara. Perlu pemimpin yang tegas. Siapakah yang tegas itu, saudara-saudara? Saudara-saudara, satu lagi. Kita sangat perlu pemimpin yang berwibawa. Coba lihat tongkrongannya Pak Prabowo itu, keren kan? Kalau Pak Prabowo tidak keren, tidak mungkin Mbak Titi Prabowo jatuh cinta. Pemimpin harus keren, otaknya harus cerdas, sikapnya harus tegas, dan karakternya harus patriotik, cinta kepada tanah air. Siapakah orang itu, saudara-saudara? Beliau berjanji untuk datang dan meresmikan serta membuka pesta kesenian Bali setiap tahun, saudara-saudara. Begitulah cintanya beliau kepada Bali, kepada seni dan budaya, saudara-saudara. Tadi saya menyaksikan beliau hadir, bertemu dengan para budayawan di televisi, saya nonton. Beliau bertemu dengan para budayawan di Jakarta. Sementara kedua capres diundang. Capres yang satu lagi tidak datang, saudara-saudara. Tanpa alasan yang jelas. Khusus untuk Bali, kita hidup dari pariwisata. Pariwisata syaratnya harus aman dan nyaman, saudara-saudara. Siapakah yang ngerti dan bisa bicara soal keamanan? Saudara-saudara, Bali pariwisata budaya. Budayanya adalah budaya pertanian, saudara-saudara. Agriculture.
Saudara-saudara, siapakah yang menjadi ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia? Ada satu lagi, saudara-saudara. Orang Bali terkenal gemar bermain silat, saudara-saudara. Di PON, di SEA Games, atlet-atlet yang menang adalah atlet-atlet dari Bali. Siapakah ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia? Yang mendirikan Padepokan Silat di Taman Mini adalah beliau. Saya ingat, saya masih di Jakarta waktu itu. Saudara-saudaranya saya ingatkan, semua di sini adalah patriot. Saya yakin semua yang hadir akan mencoblos nomor 1. Saya sedikit bicara tentang Pak Hatta Rajasa. Saya kenal beliau sudah 6 tahun selama saya menjadi gubernur dan beliau menjadi menteri. Saudara-saudara sekalian, orang ini orang cerdas, adalah ahli di bidang ekonomi. Kalau kita tadi mungkin bapak-bapak rombongan lewat jalan tol Bali Mandara di atas laut, juga hadir di airport kita yang begitu hebat, saudara-saudara. Maka itu semua adalah program implementasi dari program MP3EI, Master Plan Percepatan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Arsiteknya adalah Hatta Rajasa, saudara-saudara. Keyakinan kita apabila Pak Hatta menjadi wakil presiden dan Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden, saya akan menagih rencana-rencana berikutnya, saudara-saudara. Airport di Buleleng, saudara-saudara. Jalan tol, saudara-saudara, dari Badung ke Buleleng. Pengembangan pelabuhan Celukan Bawang, saudara-saudara. Pembangunan pelabuhan Tanah Ampo, saudara-saudara. Semua rencana-rencana pembangunan yang masuk dalam MP3EI itu akan terus dilaksanakan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Oleh karena itu tidak perlu kita pusing menentukan pilihan, saudara-saudara. Pilih dengan rasio, saudara-saudara. Rasional, saudara-saudara. Oleh karena itu pilih nomor. Kalau ada nomor 1, jangan pilih nomor. Hidup Prabowo. Hidup Bali. Hidup Indonesia. Hidup Bali Mandara. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, kita telah mendengarkan satu sambutan dari Bapak Made Mampu Pastike, panjang lebar memperkenalkan siapa itu Pak Prabowo. Saudara-saudara sekalian, saya kenal Pak Prabowo itu sejak saya kecil. Saya tahu bahwa beliau adalah orang yang pemberani. Mau orang pemberani jadi pemimpin? Mau yang pemberani jadi pemimpin? Di dalam hati beliau yang saya tahu dari kecil, beliau ingin mensejahterakan Indonesia dengan menjadi pemimpin Indonesia. Dalam jiwanya, saudara-saudara sekalian, ada rasa nasionalisme yang besar. Apakah kita memerlukan nasionalisme? Sebaiknya nanti saya sebentar saja. Tetapi yang baik adalah Pak Prabowo Subianto menyampaikan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara mau Indonesia yang kuat? Betul mau? Mau Indonesia yang sejahtera? Dihargai oleh semua orang-orang di dunia. Kita tidak boleh membiarkan bangsa Indonesia dihina. Kita tidak boleh mendengarkan bangsa Indonesia dicemoohkan. Karena itulah saudara-saudara, kita memerlukan pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani, pemimpin yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi.
Dan itu ada pada nomor berapa? Siapa presiden kita? Saudara-saudara sekalian, jangan lupa tanggal 9 Juli nanti milih nomor. Saudara-saudara sekalian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, kita yel-yel terlebih dahulu. Prabowo! Prabowo! Indonesia! Bangkit. Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? kalau bukan kita, Siapa lagi? beri tepuk tangan untuk Bapak Haji Prabowo Subianto. Garuda di dadaku, Prabowo presidenku, ku yakin Indonesia pasti maju. Prabowo harapanku, ku yakin pilihanku nomor 1. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, nama budaya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, kawan saya, Saudara Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Made Mangku Pastika, yang kebetulan adalah kepala supir, dan juga kebetulan Gubernur Bali. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Prabowo Hatta di Bali, Bapak Ketut Sudi Kerta, yang kebetulan supir, dan kebetulan juga Wakil Gubernur Bali, dan kebetulan juga Ketua Golkar Bali. Yang saya hormati saudara-saudara, saya juga ditemani dari Koalisi Merah Putih hari ini. Tadi Pak Abu Rizal Bakri, kemudian begitu banyak tokoh, Pak Fuad Masyur, Pak Cicip Sutarjo, Pak Theo Sambuaga, Ibu Titi Soeharto. Ini rupanya sudah direncanakan baik rupanya. Yang saya hormati Yang Mulia Cokorda Pamacutan, kawan saya lama, tidak lepas dengan topi koboynya dan kacamata. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas sambutan yang begitu meriah. Terima kasih atas dukungan saudara-saudara. Tentunya tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan dapat berkumpul pada sore hari ini di tempat yang indah ini, di Pulau Dewata, pulau kebanggaan kita semua. Saudara-saudara, saya merasa ada hubungan khusus dengan Bali karena pada pemilu tahun 1955, orang tua saya, Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, sempat dipilih dari daerah pemilihan Bali. Padahal beliau orang Jawa dan beliau orang Islam, dipilih oleh orang Bali yang beragama Hindu, saudara sekalian. Ini pelajaran yang besar bagi kita, bahwa memang bangsa kita adalah bangsa yang berbineka tunggal ika. Kita boleh berbeda, kita boleh berasal dari mana-mana, kita boleh punya perbedaan, tapi kita hatinya satu, saudara sekalian. Jiwa kita satu.
Kehendak kita satu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu keinginan untuk Indonesia bangkit pada saatnya 9 Juli yang akan datang, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas dukungan saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan, koalisi Merah Putih yang mendukung saya dan saudara Hatta Rajasa terdiri dari partai-partai bersejarah dan partai-partai besar di Republik Indonesia ini. Lihat saja bendera mereka, partai golongan karya yang telah berjasa dengan membangun Republik Indonesia ini. Partai PAN yang telah memimpin reformasi. Saudara-saudara, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia Raya, saudara lihat Partai Persatuan Pembangunan, kita bersatu. Kita bersatu dan sekarang juga saya lihat muncul bendera-bendera Partai Demokrat, saudara sekalian. Tadi muncul kok sekarang turun sedikit. Saudara-saudara sekalian, kita bersatu karena kita merasakan bahwa Indonesia sekarang berada di persimpangan jalan. Kita harus bersyukur bahwa kita telah memiliki suatu pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang telah hampir 10 tahun memimpin bangsa kita, dan di ujung kepemimpinan beliau kita harus mengatakan terima kasih atas kepemimpinan beliau yang telah membawa Indonesia dalam keadaan seperti sekarang, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, jangan pernah mengira bahwa bangsa kita mudah untuk dipimpin. Bangsa kita adalah bangsa keempat terbesar di dunia. 250 juta orang, dan tiap tahun tambah manusia 5 juta orang tiap tahun, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, memang kita diakui sebagai negara kelima terkaya di dunia. Tetapi saudara-saudara, kita juga tidak boleh lengah. Kita harus waspada. Kadang-kadang orang diberi kekayaan itu justru lengah, justru santai, justru tidak waspada. Dan ini yang bahaya yang akan datang ke negara kita. Kalau kita tidak waspada, kekayaan kita bisa-bisa tidak dinikmati oleh bangsa kita sendiri, saudara-saudara. Kita lihat Pulau Bali sebagai contoh. Begitu besar turis yang datang jumlahnya ke Pulau Bali. Tetapi saudara-saudara, kita harus bertanya dan kita harus waspada. Jangan-jangan keuntungan yang mereka bawa justru diambil kembali justru oleh pihak-pihak lain daripada bangsa kita sendiri. Kita menginginkan rakyat kita untuk menjadi rakyat yang sejahtera. Itu adalah tujuan koalisi Merah Putih. Itu adalah perjuangan kami. Itu adalah tugas yang kami emban, saudara-saudara sekalian. Kami punya strategi untuk meneruskan apa yang sudah dirintis oleh pemerintah SBY. Yang baik kita amankan dan kita teruskan. Yang kurang kita tambah. Yang belum ada kita akan adakan, saudara-saudara sekalian. Yang baik kita harus berani bilang baik. Yang belum baik, mari kita perbaiki bersama, saudara-saudara sekalian. Jangan buang tenaga untuk mencari kesalahan orang lain.
habiskan tenaga untuk menjelek-jelekan pihak lain, saudara-saudara. Saya minta pendukung-pendukung saya, pendukung-pendukung Koalisi Merah Putih, saya minta kita jangan terlibat dalam hal-hal yang negatif. Yang kita inginkan adalah yang baik, yang positif. Kita bicara ke depan, kita bicara yang baik, kita bicara yang positif. Kita beri harapan kepada rakyat kita, kepada anak-anak muda kita. Marilah kita lihat ke depan. Masa depan kita gemilang, saudara-saudara sekalian. Masa depan Indonesia gemilang, saudara-saudara sekalian. Kita yakin dan percaya dengan kepemimpinan yang baik, Indonesia akan bangkit menjadi negara yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Kita bertekad mengamankan dan menjaga kekayaan bangsa Indonesia yang nantinya harus dipergunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Saudara sekalian, saya dengan tim saya, dengan Koalisi Merah Putih, kami berkeyakinan, pakar-pakar kami berkeyakinan, kami yakin kami bisa memberantas korupsi dalam 5 tahun yang akan datang, saudara. Saya sudah berkomitmen, kemarin juga ketemu dengan Ketua KPK. Kami akan memperkuat KPK, saudara sekalian. Dan juga kami akan memperkuat polisi, saudara sekalian. Kami akan memperkuat kejaksaan, saudara sekalian. Kami akan perkuat TNI, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kami, pakar-pakar kami melaporkan, Pak, kalau nanti strategi kita benar, penghasilan seluruh bangsa Indonesia bisa naik 2,5 kali lipat dalam 5 tahun, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kami bertekad untuk merubah aliran uang, bukan dari desa ke kota, ke ibu kota. Kami akan balikan dari ibu kota ke kota dan ke desa-desa, saudara sekalian. Kita juga berterima kasih kepada pemerintah SBY yang sudah merintis banyak program-program untuk melindungi orang-orang miskin. Ini akan kami teruskan, saudara-saudara sekalian. Jadi tidak usah pakai segala macam kartu ini dan kartu itu. Kita akan memperbaiki seluruh jasa kesehatan di seluruh Indonesia dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, ya, jalan nanti kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena kita yakin bahwa kekayaan kita bisa kita amankan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, cita-cita kita adalah bagaimana setiap keluarga kita bisa hidup dengan baik. Setiap anak-anak muda harus punya pekerjaan yang baik, saudara-saudara sekalian. Dengan hasil yang baik, saudara-saudara sekalian, kita mau anak-anak petani kita nanti jadi insinyur-insinyur. Anak-anak nelayan kita bisa jadi pengusaha-pengusaha besar. Kita nanti minta anak-anak tukang bakso bisa jadi profesor, saudara-saudara sekalian. Kita menginginkan anak-anak pedagang kaki lima, anaknya bisa jadi jenderal, saudara-saudara sekalian. Ini perjuangan kami, ini cita-cita kami, ini yang kami akan wujudkan manakala kami diberi mandat dan kepercayaan dari rakyat Indonesia. Saudara-saudara, di saat-saat terakhir ini tinggal berapa belas hari lagi. Tadi permintaan Pak Made Pastika. Saudara-saudara, saya minta benar-benar dukungan saudara-saudara.
Saya minta benar-benar saudara bergerak, beri kemenangan kepada masa depan Indonesia, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya sudah keliling puluhan kabupaten. Baru saja kemarin saya dari Jawa Barat, sebelumnya di Jawa Tengah, Jawa Timur. Di tiap kabupaten demi kabupaten, saya benar-benar merasakan arus angin harapan ke arah kita, saudara sekalian. Arus dukungan rakyat ke arah kita, saudara sekalian. Ada yang ingin selalu rakyat Indonesia dinina bobokkan. Ada yang selalu ingin rakyat Indonesia dibohong-bohongi. Tetapi saya merasakan getaran rakyat Indonesia, saudara sekalian. Dan getarannya itu ke arah kita, saudara sekalian. Rakyat Indonesia ingin bangkit, saudara sekalian. Rakyat Indonesia ingin hidup dengan terhormat, berdiri di atas kaki kita sendiri, saudara. Rakyat Indonesia tidak mau yang ragu-ragu, yang mencela-mencela, saudara. Tidak mau yang disuruh-suruh oleh orang lain, saudara. Tidak mau ada pemimpin boneka, saudara sekalian. Saudara mau dipimpin boneka, saudara sekalian. Bagaimana? Itu jawaban yang saya dengar di seluruh Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur. Kita ingin terhormat, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus hidup dengan terhormat. Kalau masih banyak orang miskin di Indonesia, kita belum terhormat, saudara sekalian. Untuk apa kita betatang betenteng di mana-mana kalau rakyat kita tidak bisa kita urus, saudara sekalian? Saya menerima tugas dari saudara-saudara. Saya siap melaksanakan tugas untuk saudara-saudara. Dan tidak hanya siap melaksanakan tugas, saya siap mempersembahkan jiwa dan raga saya untuk rakyat Indonesia. Dan saudara-saudara harus lihat tokoh-tokoh nasional yang berada di samping saya dan yang nanti akan terus berada di samping saya, saudara-saudara. Saya akan kumpulkan putra-putri terbaik bangsa Indonesia dari semua agama, dari semua suku, dari semua kelompok etnis. Asal dia mau kerja untuk Republik Indonesia, akan saya cari orang itu, saudara sekalian. Bagaimana kalau gubernur kalian saya ajak ke Jakarta nanti? Hah? Setuju? Baik, saudara-saudara sekalian, bagaimana? Masih kuat kalian dengar saya? Masih kuat? Saya yang sudah nggak kuat lagi. Ya, hadirin yang berbahagia. Demikianlah rangkaian acara kampanye Prabowo Hatta yang kita selenggarakan pada hari ini. Prabowo presidenku, ku yakin Indonesia pasti maju. Harapanku, pilihanku pasti maju. Harapanku. Harapanku,
Prabowo presidenku, ku yakin Indonesia pasti maju.